Lazio bola. Spanyol bakalan bertemu dengan Prancis di laga semifinal malam nanti. Kira-kira gimana ya jalannya laga? Mari kita bahas. Disclaimer teman-teman, aku bukan pundit bola dan aku juga bukan pengamat profesional sepak bola. Aku cuman penikmat sepak bola seperti teman-teman yang lainnya. Enjoy. Mari kita bahas mulai dari Prancis. Prancis kemungkinan bakal turun dengan formasi pakem mereka, yaitu dengan formasi 4-2-3-1, di mana Mbappe menjadi sosok ujung tombak dari Prancis. Kemudian tiga belakangnya yang kemungkinan masih bisa dirotasi, biasanya di kiri ada Olise, di kanan Olise, di tengah Embele, ataupun di kirinya ada Due dan Barcola. Itu masih banyak opsi di belakang Mbappe. Tapi yang jelas ujung tombak dari Prancis pasti sang diktator kita, Kylian Mbappe. Terus untuk posisi gelandang dan ke belakang itu masih sering dirotasi. Cuman yang pasti kemungkinan di tengah pasti ada Adrien Rabiot atau biasa ditandemin dengan Manu Kone. Kemudian di belakang biasanya Prancis menggunakan Jules Koundé sebagai right back, dan kalau berkaca dari match sebelumnya Lucas Digne sebagai opsi utama dari Didier Deschamps di posisi back kiri. Dan kemudian untuk double center backnya biasanya mereka menggunakan Upamecano dan Saliba. Kemungkinan itu formasi terbaik mereka ya teman-teman. Jadi ya itu kemungkinan yang bakalan digunakan. Mari kita bahas dari sisi permainan. Prancis benar-benar mengandalkan dominasi total di lini depan. Bagaimana empat pemain di depannya, Olise, Mbappe, Dembele, Due dan yang lainnya itu benar-benar menekan permainan lawannya dengan kreativitasnya, dengan pergerakan antar ruangnya yang nggak bisa dilawan, sumpah. Cuman sisi negatifnya berada di sisi tengah ke belakangnya, gimana kita bisa tahu runnya Prancis itu benar-benar bisa dibilang hampir mulus dengan pemain depan yang berkualitas ini. Jadi mereka belum pernah, sepertinya belum pernah merasakan bertemu dengan tim-tim yang mendominasi permainan sepak bola seperti Spanyol ini. Jadi bakalan menarik. Kemudian kita tahu bahwasanya Adrien Rabiot ini sosok yang menjadi box crasher atau sosok yang bakalan dari tengah bakal masuk ke kotak penalti, sehingga kemungkinan kelemahan dari Prancis ini bisa jadi muncul ketika transisi negatif dari pemain lawan. Yang kita tahu bahwasanya Prancis selama runnya di Piala Dunia belum bertemu dengan tim-tim atau negara-negara yang melakukan dominasi total penguasaan bola. Apalagi Spanyol yang benar-benar dari tengahnya sangat kuat, yang dimana ada Rodri yang bisa menjaga kedalaman di situ. Jadi ini bakalan menjadi run yang menarik. Kemudian dari sisi positifnya, Prancis itu merupakan tim yang cukup baik dalam transisi positifnya, karena ya kita bisa tahu bahwasanya empat pemain depannya itu benar-benar laju banget. Jadi ya untuk transisi positifnya kemungkinan bakalan jadi sebuah senjata buat Prancis. Jadi ya we'll see. Next kita ke Spanyol. Spanyol biasanya turun dengan pakem formasi mereka juga, dengan formasi 4-2-3-1 dengan Oyarzabal sebagai ujung tombak mereka dan juga sekaligus sebagai pemain false nine mereka. Kemudian ditopang dengan tiga pemain di belakang. Yang di sebelah kanan ada Lamine Yamal, sudah pasti posisinya Lamine Yamal. Kemudian di kiri bisa kemungkinan terjadi Alex Baena, atau jika Nico Williams tiba-tiba dimainkan itu juga bisa terjadi teman-teman. Karena kita tahu bahwasanya di run sebelumnya Nico Williams masih under, tapi di match sebelumnya dia diberikan kesempatan bermain dan menurut saya cukup oke. Kemudian di nomor 10-nya kemungkinan bakal Dani Olmo tetap. Kemudian di dua belakangnya ada Rodri, dan ini yang bisa diubah antara Pedri atau Fabian Ruiz. Cuman kemungkinan untuk menjaga tempo dari Spanyol, kemungkinan Pedri bakalan dimainin di match kali ini. Kemudian keempat pemain belakangnya, Spanyol biasanya pada sisi kanan menggunakan Pedro Porro dan ditandemin dengan Marc Cucurella di posisi left backnya. Kemudian untuk dua center back mereka biasanya menggunakan Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Dari sisi permainan, Spanyol selalu menggunakan permainan dari tengah, di mana Oyarzabal dan Olmo biasanya sering bertukar peran, bagaimana Oyarzabal turun kemudian Olmo yang mengisi ruang depan, menjadikan fleksibilitas di sisi serangan, dan juga terkadang bermain dengan
transisi dari sayapnya, dari Lamine Yamal yang biasanya sering melakukan cut inside ke tengah, kemudian dari Alex Baena yang juga melakukan hal yang sama, cuman dari sisi Alex Baena biasanya lebih sering melakukan crossing daripada cut inside. Jadi cut inside itu merupakan tugas dari Lamine Yamal. Kemudian Spanyol biasanya sering mengandalkan permainan passing 1-2 antar pemain. Tapi yang menjadi sebuah masalah dari Spanyol adalah ketika mencapai sepertiga akhir dari lapangan, bagaimana kurangnya efektivitas dari Spanyol. Ya kita bisa paham karena Spanyol memang tidak memiliki striker murni sehingga kurang efektivitas di depannya. Kemudian senjata Spanyol lainnya berada pada super sub mereka, bagaimana sering terjadi pergantian yaitu Ferran Torres dan Mikel Merino masuk yang dilakukan ketika Spanyol sudah merasa buntu. Yang ya kita bisa tahu itu terbukti di 2 match sebelumnya Spanyol memasukkan Mikel Merino di kurang lebih di 15 menit akhir dan terbukti works dan berhasil mencetak gol di 2 match sebelumnya dengan hanya bermain 15 menit kurang lebih ya teman-teman. Jadi bakal menarik Prancis melawan Spanyol, siapa kira-kira yang bakalan lolos? Prediksiku Prancis yang bakalan lolos ke final nanti. Bagaimana Prancis yang sudah sangat pakem chemistry mereka, 4 pemain depan yang sangat laju ya teman-teman bisa dibilang. Jadi ya efektivitas pemain depan yang sangat luar biasa. Keterbalikan dengan Spanyol, bagaimana Spanyol sangat bergantung dengan passing-passing pendek mereka pemain antar pemain, tapi kurangnya efektivitas di depan. Itu yang bisa jadi faktor X dari Prancis dan Spanyol tentang efektivitas. Cuman kita tidak tahu bagaimana mereka ketika memasukkan super sub mereka, apakah bakalan works ketika melawan Prancis? We'll see. Let's go boys. Komen di bawah siapa yang bakalan menang kali ini.